takut dengan sidik jarinya sendiri. Yang kedua, pemerkosa takut dengan saudaranya sendiri. Tak dicek sih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa tabi'at tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, walhamdulillah. Mbah Idwam, ada 3 hal yang ditakuti oleh manusia, yang 3 hal tersebut keluar dari manusia itu sendiri, Mbak. Jadi ini menurut versinya Dr. Sugeng ya. 1 itu pencuri takut dengan sidik jarinya sendiri. Yang kedua, pemerkosa takut dengan saudaranya sendiri. Tak dicek sih kewenangan. Kemudian yang ketiga ini Pak Lawi takut dengan DNA-nya sendiri. Dan tambah 1 lagi Mbak Ibrahim. 2 curut ini anggota Laskar Sabina juga takut sama istrinya sendiri. Baik Mbak Ibrahim. Sehat Mbak Ibrahim? Alhamdulillah sehat. Masih meyakini Pak Ali sebagai manusia yang mengaku cucunya Nabi tapi tidak terbukti Mbak Ibrahim? Masih ya? Masih konsekuen bahwa Pak Alwi ini lebih berbahaya daripada Wahabi dan Wahabi dan HTI? Masih karena faktanya begitu. Karena faktanya begitu. Mantan seru ya, itu boleh ngomong lah. Mikirnya barengan masalahnya. Masih konsekuen apa tidak Mbak Ibrahim kalau zuriyahnya Nabi itu tidak bernama habaib, tidak menggunakan istilah habaib tapi syarif dan syahid? Masih konsekuen Mbak Ibrahim? Masih konsekuen mengikuti Gus Abbas Mbak Ibrahim? Ya, selalu. Alhamdulillah. Masih dukung Kiai Iman Mbak Ibrahim? Masih. Nah, alhamdulillah. Ini merupakan hidayah Mbak Ibrahim ya. Karena banyak yang mengenyek ini menghina Kiai Imaduddin. Kenapa harus Imad ya yang menjadi pembaharu dalam polemik nasab ini? Bukan Habib saja itu yang menjadi pembaharu, atau mungkin yang lain saja. Kenapa harus Kiai Bang? Harus Kiai Imad. Karena ini memang saya kira seperti halnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tidak rela kalau risalah itu dibawa oleh orang Quraisy Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya Mbak Idam ya. Nah ini ada lagi Mbak Idam, saya lihat ada seorang Habib yang mungkin juga sudah banyak yang komentar terkait masalah Rabithah Alawiyah. Rabithah Alawiyah menurut Habib ini didirikan sebelum berdirinya NU Muhammadiyah. Bahkan Mbah Hashim Asy'ari dan Mbah Yai Ahmad Dahlan pernah jadi pengurusnya Mbak Idam. Ini pertanyaan pertama, betulkah seperti itu Mbak Idam? Tidak betul, itu menyalahi fakta sejarah. Tidak betul karena menyalahi fakta sejarah ya. Kemudian kira-kira ini Mbak Idam, motivasinya itu apa kok Habib ini bisa sampai seperti itu? Atau dia punya referensi sendiri yang berbeda dengan referensi kita? Atau mungkin dia mendengarkan dari gurunya? Atau bagaimana ini Mbak Idam, kok bisa sampai kontras ini perbedaan antara sejarah yang kita ketahui dengan mereka? Setahu kita dengan sejarah yang beredar selama ini, NU didirikan tahun 1926, ya kan? Muhammadiyah tahun berapa? 1912. Nah, sementara Rabithah Alawiyah itu berdiri tahun 1928. Nah ini bagaimana kok Rabithah Alawiyah berdiri sebelum NU menurut versinya Habib ini? Nah ini kira-kira motivasinya apa Mbak Iqbal? Atau mungkin dia mendapatkan wangsit dari langit? Atau ya ini kan sudah banyak dikomentari sebenarnya kan oleh para teman-teman kita kan? Atau mungkin memang secara turun-temurun para habaib ini dikasih tahu bahwa proses pendirian Rabithah Alawiyah seperti itu, atau mungkin membaca referensi yang lain, atau bagaimana? Kira-kira menurut Mbah Idwam itu seperti apa kok bisa-bisanya para habaib ini mengatakan bahwa NU itu dan Muhammadiyah berdiri setelah Rabithah Alawiyah, bahkan tokoh-tokoh yang itu seperti Mbah Hashim Asy'ari dan Syekh Ahmad Dahlan itu menjadi pengurusnya Rabithah Alawiyah. Ini bagaimana Mbah Idwam? Monggo Mbah Idwam. NU.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang mengatakan kalau Robiqah Alawiyah itu berdiri lebih awal daripada Muhammadiyah dengan NU, motifnya apa? Yang panjenengan tanya sendiri ke Habib itu motifnya. Cuma kalau pendapat saya, bolehlah saya berpendapat. Pak Andi itu dalam membelokkan sejarah itu sudah sangat terstruktur. Ahli. Ahli sekali. Tidak hanya ahli, terstruktur. Wah, terstruktur berarti lebih parah ini ya Mbak. Lebih Ahli. parah. Kalau ahli kan ahli ya, ahli kan dalam hal kebaikan, ini kan bukan. Jadi bukan namanya bukan ahli itu. Intinya Habaib itu membelokkan sejarah Nusantara itu sudah sangat terstruktur. Dan itu dimulai sejak Belanda. Itu. Motifnya apa? Motifnya ya satu, sabotase kemuliaan. Dua, ingin merebut Nusantara ini. Karena memang Belanda itu menjajah kita, ingin merebutnya, begitu ya Mbak ya? Iya. Terus. Sabotase kemuliaan. Contoh, yang berdakwah Islam pertama kali di Pulau Jawa kan Wali Songo. Nasab Wali Songo mereka belokkan ke Baal. Itu kan sabotase kemuliaan. Karena leluhur mereka itu tidak punya kemuliaan, maka jadinya begini, sabotase kemuliaan orang lain. Terus Robiqah Alawiyah secara fakta itu kan berdirinya setelah Muhammadiyah dengan NU. Kok ada Habib bercerita bahwa Mbah Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan itu kok jadi pengurus Robiqah Alawiyah sebelum Muhammadiyah dengan NU berdiri? Itu kan sangat tidak logis sekali. Apalagi kalau enggak sabotase kemuliaan. Jadi Habib ini menurut saya itu menggiring masyarakat agar seolah-olah mereka itu rajanya di sini. Karena apa? Karena Mbah Hasyim dengan Kiai Ahmad Dahlan saja ikut mengurusi Robiqah Alawiyah. Kan begitu. Padahal fakta sejarahnya tidak. Nah ini menurut saya harus dilawan. Muhammadiyah juga ikut melawan menurut saya. Ini sejarah Muhammadiyah sedang dibelokkan kok sama yang diam saja. Harus dilawan itu Pak Andi. Muhammadiyah juga seharusnya ikut adil dalam hal ini ya Mbak. Iya. Terus jangan narik-narik Muhammadiyah dong, suruh ikut. NU sendiri juga masih ribet kayak gini kok malah ya, namanya manusia kan punya apa namanya ya? Empati. Enggak. Punya jati diri sendiri. Okay. Dan jati diri ini ketika disabotase orang lain kan normalnya dan secara fikih kan harus begitu. Hak kita kok dirampas oleh orang lain kan harus melawan. Ini hak Muhammadiyah dirampas oleh Pak Andi, maka Muhammadiyah juga jangan diam saja. Itu ya. Ya iya. Kok dikatakan Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi pengurus Robiqah Alawiyah. Padahal Muhammadiyah dengan RA itu kan lebih dahulu Muhammadiyah. Harus dilawan itu. Kalau NU kan sudah banyak yang melawan. Muhammadiyah itu melawan dong. Jangan diam saja. Ini ranahnya sudah kebatilan, harus dilawan. Oke, logikanya juga seharusnya ya Mbak ya. Kalau misalkan ini Mbah Hasyim Asy'ari ikut andil dalam kepengurusan Robiqah Alawiyah pada saat itu, seandainya ini Robiqah Alawiyah berdiri terlebih dahulu daripada NU, seharusnya Mbah Hasyim Asy'ari pada saat mendirikan NU ya tentunya kepengurusan yang beliau tinggalkan, yakni Robiqah Alawiyah yang sudah berdiri dahuluan, ya seharusnya juga ada dong Habaib yang menjadi pengurus NU pada saat NU berdiri pertama. Ternyata kan sudah banyak yang bersebelaran kan. Pada saat NU berdiri tahun 1926, kepengurusannya tidak ada dari klan Pak Lawi ini. Nggak ada. Ini kan juga nggak masuk akal. Berarti menambah kuat bahwa memang apa yang disampaikan oleh oknum Habaib ini tentang pendirian Robiqah Alawiyah dengan menarik Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sangat-sangat tidak benar ya Mbak Idam ya. Dari sisi itu saja. Belum lagi dengan melihat kebiasaan mereka yang suka membedakan sejarah. Tapi menurut saya dalam hal pembelokan sejarah terus pemalsuan makam, menurut saya bukan oknum lagi. Bukan oknum lagi terus. Ya menurut saya seolah-olah mereka itu punya peran masing-masing.
Waduh. Yang membelokkan sejarah ini siapa? Hmm. Bagian membelokkan sejarah siapa? Bagian ngurusi makam palsu siapa? Terus bagian doktrin siapa? Seolah-olah itu sudah terstruktur. Enggak terstruktur bagaimana? Karena apa? Kita lihat saja faktanya. Apa ada Habib-Habib itu ketika salah terus ditegur secara publik? Enggak ada. Beda sekali dengan NU. Ada Gus atau kiai-kiai yang mohon maaf ceramahnya itu terpeleset, itu kan pasti dari kalangan NU sendiri Yang ikut akan mengkritik, dari Habaib juga ikut, bahkan lebih parah seperti Mengomentari. kejadian dulu waktu Gus Muafik itu kan. Iya, Gus Muafik ceramah kemudian ada sesuatu yang apa namanya ya kurang pas kayak gitu kan, semuanya ngeritik, bahkan dari golongan yang saat ini mendukung para habaib ekstrim. Iya kan, kritikannya ekstrim. ya bahkan ada kiai yang mengatakan Gus Muafik itu boleh dibunuh. Ada yang seperti itu, nggak saya sebutkan, sudah tahu lah. Nah, kenapa saya tidak berpendapat bahwa kenakalan habaib, kejahatan Pak Alwi, terus pembelokan sejarah oleh Pak Alwi itu bukan oknum. Karena apa? Karena seolah-olah terstruktur sekali kan. Dan Habib-Habib sepuh kan diam saja, nggak ada yang menegur. Iya kan? Iya. Nggak terstruktur bagaimana? Saya jadi curiga ini sudah terstruktur memang. Itu. Lanjut. Oke. Berarti intinya bahwa pengakuan dari habaib ya, walaupun yang bicara ini satu, tentang pendirian Rabithah Alawiyah lebih awal daripada NU dan Muhammadiyah, itu sangat-sangat tidak benar dari berbagai fakta sejarah yang motivasinya tidak tahu ya Mbah ya kan? Yang motivasinya kita tidak tahu seperti apa dan bagaimana kok bisa seperti itu, tidak tahu. Tapi banyak kemungkinan yang diantara kemungkinan tersebut memang ada struktur ya, ada rencana yang ini saya kira bahaya, karena pendirian Rabithah Alawiyah itu didirikan pada saat Belanda masih ada kan, dan terbukti bahwa mereka itu pada saat didirikannya Rabithah Alawiyah diresmikan oleh Belanda juga tentunya kan gitu Mbak ya. Walaupun juga ada kemungkinan terpeleset atau mungkin membaca versinya Pak Alwi sendiri sehingga mereka yakin bahwa Rabithah Alawiyah didirikan lebih awal daripada NU dan Muhammadiyah. Yang jelas ini tidak bisa dibuktikan kalau NU dan Muhammadiyah didirikan setelah Rabithah Alawiyah. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Kiai Ahmad Dahlan sebagai tokoh NU dan Muhammadiyah menjadi pengurus Rabithah Alawiyah. Karena tersebar juga dan banyak yang tahu kalau kepengurusan NU pada saat baru berdiri tidak ada oknum habibnya, tidak ada habibnya kan sama sekali. Beda dengan sekarang, kalau sekarang ada 9 habib. Dan mestinya nih angka 9 habib yang ada di tubuh NU pada saat di tubuh PBNU pada saat ini juga ada tabarukan atau tafakulan dengan 9 wali songo mungkin Mbak. Iya enggak Mbak? Ini menurut Mbak Itma gimana? Soalnya kan kita sendiri kan tahu lah yang berjasa di Nusantara untuk pengembangan Islamnya kan wali songo. Makanya mungkin di PBNU yang pada saat ini itu menganggap bahwa habaib inilah sebagai gurunya wali songo, sehingga jumlahnya pun di PBNU ada 9 juga, kan 9 orang di PBNU itu habaib ya Mbak. Hah? Enggak, di website juga bisa dilihat siapa saja habib-habib itu ada 9 orang itu, yang mungkin juga membuat sebagian besar pengurus PBNU tidak enak juga untuk mendukung Kiai Iman, walaupun toh kemarin di NU online itu kan, di NU online Facebook kalau nggak salah, nggak tahu ini kalau di mana, di YouTube sudah membahas tentang masalah ini dan mempersilahkan untuk menjawabnya bagi Rabithah Alawiyah menjawabnya, jangan diikut-ikutan. NU kan nggak tahu menahu masalah ini ya kan. PBNU nggak tahu menahu, seharusnya ya PB jangan dikeret-keret. Walaupun ternyata ketua PB-nya Gus Yahya sudah berkata seperti itu, bahkan menggoblok-goblok orang yang menanyakan bukti kalau habaib ini adalah dzurriyyatun Nabi. Oke, baik Bang. Lanjutkan ya. Saya gini Mbak Bang. Membaca ini kan, saya membaca di
Al-Quran. Walaupun sudah saya sampaikan, mungkin di sini perlu saya ulas kembali Mbak Ika. Karena ini yang sangat kritis kan urusan langit kan sampai yang. Saya membaca di tafsir Jalalain. Kemarin ya saya sampaikan di surat At-Taubah kalau nggak salah ayat 31 kalau nggak salah bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu karena satu alasannya kenapa mereka mengikuti mbah-mbahnya, mengikuti moyangnya dari segi ubudiyah maupun akidah, sehingga tidak mau beriman kepada manusia yang dilahirkan dari golongan Quraisy. Begitu Mbak Imam. Tetapi di situ dawuhnya Allah dalam Al-Quran, firmannya itu ittakhadhu apa namanya, ittakhadhu ruhbanahum wa ahbarahum arbabam min dunillah. Nah di situ ditafsirkan bahwa ittikhadhuhum arbaban min dunillah, menjadikan para pembesar tokoh-tokoh agama orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu dijadikan sebagai arbab, itu bukan dijadikan sebagai Tuhan, tapi diikuti secara mutlak, halal haramnya tidak dipedulikan, pokoknya ya ikut sama mereka kayak gitu Mbak. Sehingga hal ini menyebabkan mereka tidak mau mengimani kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau ditarik ke sini juga ada titik persamaannya Mbak. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ya, yang terutama Yahudi ya, ini yang sudah jelas-jelas tempatnya gay kan gitu, tidak mau mengakui mereka sebagai tidak mau mengakui DNA, tidak mau mengakui kritikan, tidak menerima kritikan dari Kiai Majuki, tidak mau menunjukkan bukti bahwa mereka zuriat Nabi. Dan tentunya tidak akan pernah mau mereka dianggap sebagai bukan cucu Nabi, tidak dianggap lagi sebagai cucunya Nabi, kan tidak mau. Dan merasa hanya mereka lah yang pantas menjadi cucu Nabi, walaupun yang sudah tes DNA orang lain. Dan saya baca bahwa ittikhadhuhum arbaban itu artinya mengikuti tokoh-tokohnya itu secara membabi buta, walaupun menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal. Sehingga dalam hal ini Allah sangat mencela mereka dan berakibat sangat fatal. Apa itu? Tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam hal ini ada kemungkinan apa enggak? Nah, kita menurut panjenengan, orang-orang yang mengikuti habaib sebagai tokoh agama dalam hal ini, dan mereka membawa bendera Muhammad SAW dengan tanpa menggunakan logika, dengan tanpa menggunakan akal yang sehat, sehingga benci betul kepada Kiai Majuki Usman Al-Bantani, sehingga menyebabkan mereka orang-orang ini muhibbin yang buta, mengikuti Habib secara mutlak, tidak mau berpikir, tidak mau koreksi dan seterusnya, karena takut ini itu menyebabkan orang-orang ini justru yang ingkar terhadap dzurriyyatun Nabi yang asli. Mungkin apa enggak Mbak? Monggo Mbak. Ya memang kalau kita, mohon maaf ini soalnya kenceng kayak saya, melihat karakternya Habaib dengan muhibbinnya itu memang ya sama kayak yang disinggung di Al-Quran tadi, yang panjenengan sudah sampaikan tadi, mirip begitu. Cuma kalau Pak Alwi itu kan, kalau di Quran itu kan Yahudi asli ya. kan, dalam artian begini, nasabnya kan memang Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim ya. Enggak, di Al-Quran ya saya udah memperdetail ya Yahudi yang sering disindir oleh Allah Ya. Itu yang mana, yang J1 atau yang G, yang enggak tahu kan. Yang jelas orang-orang Yahudi itu memang banyak melakukan kesalahan di dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi ini yang tidak mau beriman kepada kanjeng Nabi karena hasad dan min indi anfusihim, karena mereka merasa lebih pantas menjadi rasul daripada Muhammad. Ya kan? Entah ini orang-orang ini berplat G atau enggak tahu, karena pada waktu itu kan enggak didetailkan. Atau mungkin ada tafsirnya tapi saya belum baca. Monggo Mbah lanjutkan. Ya memang mirip Pak Alwi dengan Yahudi, memang mirip karakternya. Dan ya, memang mereka itu ras orang-orang yang dalam tanda kutip suka menipu. Kenapa saya katakan suka menipu? Yahudi Askenazi itu secara genetik sebenarnya bukan turunan Yahudi. Oh gitu? Iya, plat G itu bukan Yahudi. Kalau Yahudi itu J1, tetap Ibrahim itu J1. YDNA-nya J1. Nah,
Jadi Bang Andi secara genetika itu jangankan keturunan Nabi Muhammad, Ibrahim juga bukan. Padahal sebentar ya, Mbak. Cuma begini sejarahnya sedikit. Orang-orang Askenazi itu dulu banyak yang masuk agama Yahudi, kemudian seiringnya waktu mereka juga mengklaim dirinya itu nasabnya ke Yahudi. Nah di sini mengklaim nasabnya ke Kanjeng Nabi. Itu kan memang kurang ajar banget ya. Iya. Gitu. Ya walaupun mungkin kan ada pertanyaan mas di satu kayak gitu. Misalkan Yahudi yang dipermasalahkan atau yang sering dikritik di dalam Al-Quran itu adalah D1 juga ya Mas Ibrahim ya, anak turunnya Nabi Ibrahim. Oh masa salah? Kalau menurut saya sah-sah saja karena kan yang D1 nggak mesti baik juga kan? Ya kan Bulahan. Bulahan D1 juga Ibrahim kan turunan Quraisy. Apalagi yang nggak C, jauh dari C. Dari C ke G berapa itu Mbak? Berapa huruf Mbak? Ya Allah. Oke, baik Bang. Apa namanya yang jelas bahwa apa namanya ya klaim sepihak ini tentunya kan dari klan Pak Alwi yang menyatakan bahwa Rabithah Alawiyah didirikan sebelum Nahdlatul Ulama sangat-sangat tidak benar ya kan dan tidak bisa dibuktikan dari berbagai arah. Logikanya juga kita tidak nyampe kan sampai ke sana dan motifnya kita tidak tahu tapi yang jelas itu berbahaya ketika diiyakan. Kemudian ini karena menurut Mbah Idham sudah mengaitkan Muhammadiyah memang dahulunya seperti itu kan Habibnya NU Rabithah Alawiyah didirikan sebelum NU dan Muhammadiyah bahkan Mbah Hasyim Asy'ari dan Kiai Makanan menjadi pengurusnya. Ini berarti Muhammadiyah sudah di bawah. Seharusnya Muhammadiyah juga ikut bicara dong. Masa tidak ikut. Oke, terus kemudian ada kesamaan karakter antara orang-orang Yahudi yang hidup semasa dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan yang hidup pada zaman saat ini, pada masa-masa ini. Kenapa demikian juga Mbak Ibang? Kalau menurut saya juga Quran itu kan tidak terikat dengan tempat waktu juga kan. Kalau seandainya ayat itu untuk orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman Kanjeng Nabi berarti Quran terbatas dong. Ya kan, walaupun ada yang mutlak dan muqayyad, walaupun ada yang khos dan am, tetapi secara umum Quran itu kan tidak terikat dengan waktu dan tempat sehingga Allah sampai sekarang juga masih berfirman ittakhadhu rubbanahum wa akhbarahum arbaba min dunillah. Memang seperti jenengan tadi sampaikan penipuan-penipuan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu juga masih terukir, masih dibicarakan oleh Allah sampai saat ini. Bahwa mereka itu yaquluna inna katsiran minal ahbari war ruhbani minal ahbari war ruhbani la yaquluna amwalan nasi bil batil. Nah, sebagian besar dari para pembesar orang-orang Yahudi Nasrani itu memakan hartanya manusia dengan cara batil. Nah, batil di sini kalau saya sempat baca itu Mbah, itu tashil hukmi, mempermudah hukum yang seharusnya berat diringankan demi fulus. Iya. Itu persis banget kayak lantaran. Ittikhadul amwalin nas bil batil itu di dalam tafsir Jalalain itu dan sejauh-jauh itu tafsirnya seperti itu, mengambil harta manusia dan memakannya tentunya itu dengan cara batil, maksudnya adalah tashilul hukmi, mempermudah hukum yang seharusnya haram enggak begitu haram lah. Ya, contoh yang seharusnya minyak wangi harga 15.000 dijual 1.500.000. Ya kan begitu juga kali. Ya seperti ini malah menurut saya ya kalau yang seperti itu tashil 5. Apa tashil hukmi bentuknya adalah mengatakan bahwa Habib walaupun tukang mabok, walaupun dia ahli minum ahli maksiat tetap harus dihormati dan kehormatannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ulama-ulama yang menghargai. Nah ini yang saya kira tahlili ma hurrima dan termasuk tashilil hukmi. Nah, ini juga karakternya sama itu. Demi apa? Ittikhadhu amwalin nas, mengambil hartanya manusia. Belum mereka nggak mengambil hartanya manusia, enggak, dengan mereka tetap dihormati walaupun ahli maksiat, akhirnya kan mereka tetap hidup enak. Ya kan orang gimana kan makannya enak, minumnya enak, kemana-mana enak karena membawa bendera Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu baik Bang.
Mungkin ini ada kesan pesan yang lebih mendalam lagi Mbah Ibam buat para mukhibin yang sampai sekarang masih ngeyel sama jenengan. Apa kesan pesannya apa Mbah terkait dengan polemik ini? Secara umum lah. Apa kira-kira Mbah Ibam? Monggo Mbah Ibam. Hah? Aduh ya Allah. Sekian dulu saudara-saudara semua. Tetap kita akhiri ngobrol pada kesempatan hari ini dengan doa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.